Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil analisis kelompok kami, yaitu tentang unsur moral pada novel Bibi Gil karya Terelie, Janji karya Terelie, dan Berdebah di Ujung Tanduk karya Terelie. Tiga novel ini terbit pada tahun Bibi Gil tahun 2022, Janji tahun 2021, dan Berdebah di Ujung Tanduk tahun 2021. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya yang terlibat dalam proses analisis ini. Saya adalah Muhammad Syafatul Adnan, dan rekan saya Bintu Ana Syahifah, dan rekan saya yang satu lagi adalah Nia Apriliani. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi secara bergantian, yang mana pemaparan materi berdasarkan dari laporan akhir atau hasil laporan dari analisis unsur moral pada novel Bibi Gil 2022, Janji 2021, dan Berdebah di Ujung Tanduk 2021 karya Terelie. Untuk itu, saya beri waktu kepada rekan saya untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Bintu Ana Saifa akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Sastra merupakan gambaran tentang kehidupan manusia atau masyarakat serta aspek-aspek yang mempengaruhi sisi kehidupannya. Melalui karya sastra, seseorang dapat menyampaikan pandangannya tentang kehidupan, baik pemikiran, perasaan, ide, atau yang lainnya dalam kehidupan sekitarnya. Karya sastra juga merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap lingkungan sosial yang berada di sekelilingnya menggunakan bahasa yang indah. Salah satu karya sastra yang mampu menyampaikan pandangan seseorang terhadap kehidupan adalah novel. Senada dengan hal ini, Effendi dan Hetty Lanier tahun 2019 halaman 63 menyatakan bahwa novel sebagai karya yang imajiner mengandung gambaran kehidupan seperti yang disikapi dan dialami tokoh-tokoh dan cerita sesuai dengan pandangan pengarang terhadap kehidupan kepada pembaca. Masalah-masalah kehidupan dan nilai-nilai yang terdapat di dalam novel bisa menambah pengalaman jiwa penikmatnya. Salah satu moral yang terdapat dalam novel yaitu nilai moral. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti fokus pada menganalisa unsur moral dalam novel Bibi Gil 2022, Janji 2021, dan Berdebah di Ujung Tanduk 2021 karya Terelie. Peneliti tertarik untuk menganalisa unsur moral dalam novel tersebut karena novel ini mengajarkan pentingnya arti sebuah sikap yang rendah hati, saling menghargai sesama manusia, serta berjiwa pemaaf. Pembahasan yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Menelaah serta mengkaji unsur moral pada novel Bibi Gil 2022, Janji 2021, dan Berdebah di Ujung Tanduk 2021 karya Terelie. Karena dalam beberapa karyanya, Terelie banyak menyinggung soal berbagai nilai kehidupan seperti politik, persahabatan, dan perjuangan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah bagaimanakah unsur moral dalam novel Bibi Gil 2022, Janji 2021, dan Berdebah di Ujung Tanduk 2021 karya Terelie. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai moral yang terdapat dalam novel Bibi Gil 2022, Janji 2021, dan Berdebah di Ujung Tanduk 2021 karya Terelie. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang sedang menganalisis tentang unsur moral dalam novel Bibi Gil 2022, Janji 2021, dan Berdebah di Ujung Tanduk 2021 karya Terelie. Penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan sistematis, dan dapat bermanfaat secara umum. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu landasan teori dalam penelitian. Yang pertama ada dari Muhtadin dan Sugi Murniasi tanggal 30 Juni tahun 2018 dengan judul Moralitas dalam Novel Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie.
Metode penelitiannya yaitu metode deskriptif kualitatif yang berarti menggunakan huruf-huruf bukan angka-angka. Hasil penelitiannya yaitu analisis deskripsi terkait jenis moralitas berpedoman pada pendapat Nurgiantoro tahun 2010 halaman 323 yang membedakan wujud pesan moral menjadi hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk hubungannya dengan lingkungan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Manfaat untuk penelitian ini yaitu mendapatkan gambaran bentuk-bentuk moral dan jenis pembawaan tema yang dibuat oleh Terelie yang nantinya akan menjadi gambaran tentang menganalisis unsur moral pada novel Bedebah di Ujung Tanduk. Landasan teori yang kedua yaitu berasal dari penelitian Nimbande Ayu Dewi Aryani Putri, Ida Ayu Made Weda Suwawari, dan Dewa Gede Bambang Erawan tanggal 1 Maret tahun 2022. Sumbernya yaitu dari Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Judulnya yaitu Analisis Nilai Moral dalam Novel Cuko karya Aries Tanabira dan implikasinya terhadap pendidikan karakter. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu terdiri dari nilai religius, nilai rendah hati, nilai kerja keras, nilai mandiri, nilai kepedulian, nilai pengorbanan, nilai kejujuran. Nilai yang paling banyak ditemukan penulis di dalam novel Cuko karya Aries Tanabira ini yaitu nilai religius, nilai rendah hati, nilai mandiri, nilai kerja keras, nilai kepedulian, nilai kejujuran, nilai sopan santun, nilai tanggung jawab. Berikut beberapa kutipan dari nilai yang paling banyak ditemukan, yaitu nilai religius. Selanjutnya yaitu manfaat untuk penelitian, yaitu menjadi bahan referensi tentang unsur moral yang nantinya berguna sebagai bentuk melakukan analisis yang kajian tentang unsur moral yang terdapat dalam novel karya Terelie yang akan dikaji. Landasan teori yang ketiga yaitu dari penelitian Hanifah Khairul Ma'arti, Widi Setiawati, dan Via Nugraha tanggal 4 Juli tahun 2019. Sumbernya dari IKIP Siliwangi. Judulnya yaitu Analisis Nilai Moral dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Metode penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu terdapat nilai moral yang terkandung dalam novel Laskar Pelangi, diantaranya nilai moral yang berkaitan dengan keagamaan atau religius dan nilai moral yang berkaitan dengan sosial atau kemasyarakatan. Selanjutnya manfaat untuk penelitian yaitu mendapatkan gambaran bentuk-bentuk moral dan jenis pembawaan tema yang dibuat oleh Terelie yang nantinya akan menjadi gambaran tentang menganalisis unsur moral pada novel Terelie yang akan dikaji. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan kerja saya, yaitu Nia Apriliani. Saya Nia Apriliani akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian yang relevan. A. Penelitian yang ditulis oleh Nimade Ayu Dewi dan kawan-kawan berbentuk jurnal ilmiah tahun 2022 berasal dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan judul Analisis Moral dalam Novel Cuko karya Aries Tanabira dan implikasinya terhadap pendidikan karakter. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis nilai moral serta implikasinya terhadap pendidikan karakter dalam novel Cuko karya Aries Tanabira. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber datanya adalah novel Cuko karya Aries Tanabira. Berdasarkan hasil analisis mengenai nilai moral dalam novel Cuko karya Aries Tanabira, ditemukan bentuk-bentuk nilai moral yang berupa 1. Nilai religius, 2. Nilai rendah hati, 3. Nilai kerja keras, 4. Nilai mandiri, 5. Nilai kepedulian, 6. Nilai pengorbanan, 7. Nilai kejujuran, 8. Nilai santun, dan 9. Nilai tanggung jawab. Adapun implikasinya yaitu nilai moral dalam novel Cuko karya Aries Tanabira terhadap pendidikan karakter di nilai moral yang berupa akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berhubungan dengan nilai religius dan akhlak terhadap sesama yaitu nilai rendah hati, nilai kerja keras, mandiri,
kepedulian, nilai pengorbanan, nilai kejujuran, nilai sopan santun, dan nilai tanggung jawab. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu deskriptif, kualitatif, dan membahas unsur moral. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil analisis penelitiannya. Penelitian penulis tidak terfokus kepada pendidikan karakter. B. Penelitian yang ditulis oleh Sinta Maya Adela Putri berbentuk skripsi tahun 2020 berasal dari Universitas Batanghari Jambi dengan judul Analisis Nilai-Nilai Moral dalam Novel Comet Minor karya Terelie. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai moral dalam novel Comet Minor karya Terelie. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menggambarkan nilai moral dalam novel Comet Minor karya Terelie. Data dalam penelitian ini ialah kutipan dari aspek nilai-nilai moral dalam novel Comet Minor karya Terelie. Hasil dari semua kutipan ini teridentifikasi bahwa wujud nilai moral yang dominan adalah wujud peduli sesama sebanyak 18 kutipan, sedangkan wujud nilai moral yang paling sedikit adalah wujud tepat janji sebanyak 1 kutipan. Hal ini dapat penulis jelaskan bahwa novel Comet Minor karya Terelie lebih menekankan kepada wujud nilai moral peduli sesama. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, dengan menggunakan novel yang sama, yaitu Terelie, dengan judul yang berbeda, tetapi sama-sama membahas unsur moral. Sedangkan perbedaannya terletak pada hasil analisis penelitiannya. Penelitian ini lebih menekankan kepada wujud-wujud nilai moral yang terkandung di dalam novel tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai kebaruan. Nilai-nilai kebaruan dari penelitian penulis adalah penulis menganalisis unsur moral yang terdapat pada novel Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021, yaitu nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kesetiaan, dan nilai kerjasama. Penulis menganggap nilai-nilai ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya nilai-nilai tersebut, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita memiliki sifat jujur, peduli, setia, dan bekerja keras yang tentunya akan disenangi oleh banyak orang. Nilai kebaruan yang penulis terapkan merupakan nilai yang dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca karena penulis mengambil kutipan langsung dari novel dan menjelaskan maksud dari kutipan novel tersebut sehingga memudahkan pembaca untuk memahami apa maksud dari isi kutipan novel tersebut. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Karya sastra dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu puisi, prosa, dan drama. Pada penelitian ini akan berfokus pada karya sastra, yaitu prosa. Prosa dalam hal ini adalah novel yang berjudul Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021 karya Terelie. Pada penelitian ini akan menganalisis unsur moral yang terdapat dalam ketiga novel tersebut, yaitu nilai kejujuran, nilai kepedulian, kesetiaan, dan nilai kerja keras. Lalu pada tahap analisis mengenai nilai-nilai moral dalam novel tersebut. Kemudian penarikan hasil temuan yang dilakukan setelah mengetahui hasil dari analisis novel, serta mengandung kesimpulan pada penelitian ini. Selanjutnya ada pendekatan, teknik, dan metode penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Muleong atau Anggrini dan Permana 2019, menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari orang-orang dan atau kata-kata tertulis serta perilaku yang telah diamati. Penelitian ini dapat diartikan sebagai kegiatan menelaah secara terencana serta sistematis guna mengetahui pengetahuan baru yang berandalkan kebenarannya mengenai dunia sosial. Metode kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Sugiono 2015. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini melihat dan mengungkapkan sesuatu keadaan maupun suatu objek, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi yang tampak dalam bentuk data kualitatif. Menurut Best Penelitian et al. 2018, berpendapat penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Depok, ditentukan secara purposif sesuai dengan tempat tinggal peneliti. C. Subjek penelitian dan sumber data. Yang pertama, subjek penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata, frasa, dan kalimat yang memiliki unsur moral yang terdapat dalam novel Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021, karya Terelie. Yang kedua, sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021, karya Terelie. Novel ini merupakan novel cetakan dari Terelie pada tahun 2001 sampai 2022. D. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau library research, yang berarti peneliti membaca berulang-ulang novel Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021, karya Terelie. Selanjutnya, peneliti mencatat data yang termasuk unsur moral dan mendeskripsikan data yang termasuk nilai moral di dalam novel tersebut. Teknik analisis data. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka unsur moral dapat dicocokkan kemudian diseleksi kutipan atau data yang mana yang lebih spesifik, itulah yang nantinya akan diambil oleh peneliti. Pada hasil akhir, peneliti memaparkan sifat, karakter, dan kebiasaan tokoh dengan mengutip bagian cerita yang ada pada novel tersebut yang menunjukkan kebenaran analisis yang dimaksud, lalu mendeskripsikan berdasarkan unsur moral yang dijadikan acuan penelitian. F. Pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang terdapat dalam novel Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021, karya Terelie diantaranya sebagai berikut. 1. Menganalisis seluruh data yang telah diperoleh berupa unsur moral pada novel Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021, karya Terelie. Kedua, mendeskripsikan unsur yang membangun karya sastra, khususnya unsur moral pada novel Bibigil 2022, Janji 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk 2021, karya Terelie. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam fokus dan subfokus penelitian. Saya akan membacakan hasilnya. Penelitian ini berfokus kepada unsur moral yang terdapat pada novel Bibigil yang terbit tahun 2022, Janji yang terbit tahun 2021, dan Berdebar di Ujung Tanduk yang terbit tahun 2021, karya Terelie. Karena ketiga novel tersebut banyak mengandung unsur-unsur moral dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun subfokus penelitian ini adalah menganalisis unsur moral yang terdapat pada novel Bibigil, Janji, dan Berdebar di Ujung Tanduk, karya Terelie, yaitu nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kesetiaan, dan nilai kerja keras. Selanjutnya adalah data hasil penelitian. Dalam data hasil penelitian ini berbentuk tabel. Dalam novel Bibigil dapat dilihat hasilnya adalah dari unsur sosial. Yang satu adalah kejujuran, jumlah temuannya adalah 2. Unsur kepedulian, jumlah temuannya adalah 2. Jumlah untuk kesetiaan adalah 2. Dan kerja keras juga terdapat 2 jumlah temuan. Selanjutnya Janji, karya Terelie. Unsur yang pertama adalah kejujuran dengan jumlah temuannya adalah 4. Selanjutnya kepedulian dengan jumlah temuannya adalah 5. Selanjutnya kesetiaan dengan jumlah temuannya adalah 2. Dan kerja keras dengan jumlah temuannya adalah 5. Selanjutnya untuk Berdebar di Ujung Tanduk, unsur kejujuran ditemukan 1, unsur kepedulian ditemukan 5, unsur kesetiaan ditemukan 1, dan kerja keras ditemukan 2. Selanjutnya adalah penafsiran dan uraian penelitian. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran dapat diartikan sebagai sikap keadaan jujur yang mengedepankan ketulusan dan kelurusan hati, baik dalam bertindak, berkelakuan, maupun dalam perkataan. Jujur bisa juga berarti apa adanya. Dalam novel Bibigil, Janji, dan Berdebar di Ujung Tanduk ada beberapa kutipan yang menunjukkan nilai kejujuran. Adapun kutipan yang
tertuang pada ketiga novel tersebut diantara lain sebagai berikut. Kutipan 1. Aku tidak berbohong. Raja menggeleng. Aku bertemu dengan naga itu di sana beberapa ratus tahun lalu saat aku masih remaja. Ini juga masih naga kecil saat kami bertemu. Besar tubuhnya hanya 1/10 dari sekarang. Dalam Bibigil halaman 13. Dalam dialog di atas menjelaskan bahwa raja tidak berbohong ketika ia menjelaskan tentang pertemuannya dengan naga. Oleh karena itu kita wajib bersikap jujur kepada siapapun. Kutipan kedua, aku menemukan benda ini di dalam beetle. Ini bukan milikku, jadi aku kembalikan ke pemiliknya. Bahar membuka karung goni. Saudagar itu menepuk dahi, berseru pelan. Ya Tuhan, akhirnya emas-emas ini kutemukan. Akhirnya emas-emas ini ditemukan. Janji halaman 343. Pada dialog di atas menjelaskan sosok Bahar yang jujur ketika ia menemukan emas batangan seberat 20 kg di dalam mobil milik saudagar kaya yang akan ia perbaiki. Lalu ia mengembalikan emas tersebut kepada pemiliknya atas kejujuran Bahar. Ia diizinkan menikah dengan wanita yang telah lama ia cintai. Selanjutnya kutipan 3. Keberuntungan, kau terlihat aneh dengan gelang-gelang logam itu. Dalam berdebah di ujung tanduk yang berbentuk PDF halaman 6. Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa si Rudy memiliki sifat jujur dengan mengatakan apa adanya dan tidak ada yang ditutupi terhadap temannya yaitu Thomas saat Thomas menggunakan gelang logam yang terlihat aneh di mata Rudy. Selanjutnya adalah unsur kepedulian. Kepedulian adalah memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, cinta damai dalam menghadapi persoalan. Dalam Samani 2013 halaman 51. Dalam novel Bibigil, Janji dan Berubah di Ujung Tanduk, ada beberapa kutipan yang menunjukkan nilai kepedulian. Adapun kutipan-kutipan yang tertuang pada ketiga novel tersebut diantaranya sebagai berikut. Kutipan 1. Kau mau duduk di pangkuanku? Gil bertanya pelan. Memang tidak perlu ditawari lagi, si putih lompat naik ke pangkuan Gil lantas meringkuk di sana. Dengan ekor bergelung, Gil terdiam, menatap lagi kucing itu yang sekarang menggeliat lucu, merasa nyaman di pangkuannya. Bahkan berguling ke kiri, ke kanan, lantas terentang. Dengan keempat kakinya terentang lebar. Amat menggemaskan. Gil tersenyum, mengelus bulu si putih yang lembut, yang dielus mengeluarkan suara mendengkur kesenangan. Dalam Bibigil halaman 40. Dalam dialog di atas menjelaskan tentang sikap kepedulian Gil terhadap si putih dengan cara memangku si putih sehingga si putih merasa nyaman. Karena sikap kepedulian bukan hanya terhadap sesama saja, maksudnya adalah dalam sesama manusia. Kita juga wajib peduli terhadap hewan. Selanjutnya adalah kutipan 2. Malam itu hujan deras kembali turun, kontrakan itu kembali bocor. Bahar yang baru pulang dari pasar induk melihat ibu-ibu hamil itu kesusahan bersama anak SD-nya. Diam-diam memutuskan membantu. Tidak bilang-bilang, dia memanjat atap kontrakan dari belakang lantas memperbaiki bocornya, mengganti seng yang rusak dengan seng yang lain. Dalam Janji halaman 130. Dalam kutipan di atas menggambarkan bahwa sosok Bahar yang peduli terhadap tetangganya untuk memperbaiki atap rumah tetangganya yang bocor tanpa diketahui oleh siapapun. Diam-diam Bahar telah menukar seng di atas kamar mandi miliknya dengan seng kontrakan tetangganya. Ia membiarkan kontrakannya yang bocor daripada kontrakan. Selanjutnya kutipan 3. Ini buruk, Tom. Rudy menyerahkan handuk
pada Thomas, berdiri di sampingnya. Thomas mengelap wajahnya, lalu duduk. "Jika terus begini, kau tidak akan bertahan di ronde kedua." Rudy menyerahkan botol air minum. Dalam PDF berdebat di ujung tanduk halaman 32. Dalam kutipan tersebut, Rudy menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap Thomas, sahabatnya, di mana Thomas tengah berada di situasi terdesak di ronde pertama pertarungan. Kepedulian dapat dilihat dari pernyataan Rudy dan juga dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan Rudy, yaitu memberikan botol air minum. Selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan merupakan nilai moral yang lain, tapi harus diterapkan pada nilai manusiawi yang lebih umum. Misalnya mencintai tanah air, hormat, patuh, dan disiplin dalam melaksanakan peraturan. Kesetiaan mengacu pada penyerahan diri pada suatu konsep relasi dalam kehidupan sosial. Dalam novel Bibi Gil, Janji, dan Berubah di Ujung Tanduk, ada beberapa kutipan yang menunjukkan nilai kesetiaan. Kutipannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, "Aku tidak bisa tidur, Pak Tua. Efek racun itu membuatku terjaga." Pak Tua mengangguk-angguk. "Kalau begitu, jangan khawatir. Aku bisa menemani Nona Gil sepanjang hari. Bercakap-cakap misalnya. Mengusir bosan." Bibi Gil, halaman 197. Dalam dialog di atas menjelaskan tentang kesetiaan Pak Tua terhadap Gil dengan cara menemani Gil yang tidak bisa tidur karena efek racun yang membuatnya terus terjaga. Kutipan 2, Pak Sueb menggeleng tersenyum simpul. Yang paling sering dibahas adalah kenapa Bahar tidak menikah lagi. Wah, itu seru sekali. Tetangga banyak yang mencoba menjodohkannya. Terserah Bahar mau yang seperti apa, nanti dicarikan. Ibu-ibu pemilik rumah makan Padang itu juga yang paling semangat. Mau gadis, mau janda, Bahar terima beres saja. Tapi semua gagal. Bahar bilang dia tidak tertarik menikah lagi sejak istrinya meninggal. Dan khususnya soal itu dia tidak mau membahasnya lebih detail. Dalam Janji halaman 465. Dalam kutipan di atas menggambarkan sosok Bahar yang setia kepada almarhum istrinya. Meskipun ditawarkan berbagai macam wanita untuk dinikahi oleh tetangganya, ia tidak mau. Ia sangat mencintai almarhumah istrinya, yaitu Delima yang meninggal karena kebakaran di toko emas. Kutipan 3, sangat menyebalkan Ruth. Thomas tertawa pelan. "Lihatlah, hanya kau yang menemaniku di ruang ganti." Dalam PDF berdebat di ujung tanduk halaman 15. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa kesetiaan ada pada diri Rudy yang tetap menemani Thomas ketika saat-saat diperlukan. Dalam hal ini Rudy menemani Thomas ketika Thomas ingin melakukan pertarungan melawan rivalnya. Dalam kutipan ini pula, kesetiaan ini dalam bentuk persahabatan yang terjalin di antara dua manusia. Selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan kerja yang dilakukan seseorang secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah dan menyerah. Dalam novel Bibi Gil, Janji, dan Berubah di Ujung Tanduk, ada beberapa kutipan yang menunjukkan nilai kerja keras. Adapun kutipannya sebagai berikut. Yang pertama adalah, mereka melawan habis-habisan teknik beku ini. Udara dingin mulai berubah menjadi panas. Wanita itu mengacungkan sekali lagi tinjunya, hendak menambah intensitas serangan. Dalam Bibi Gil halaman 9. Dalam kutipan di atas menjelaskan tentang sikap kerja keras mereka dalam melawan habis-habisan teknik buku tersebut. Kita sebagai manusia tentunya harus kerja keras dalam hal apapun, khususnya dalam hal melindungi diri kita dari bahaya. Kutipan 2. Sebulan kemudian, dia bekerja membersihkan selokan kota bersama belasan pekerja kasar lainnya. Turun mengeduk parit-parit. Musim penghujan, selokan-selokan harus bersih atau genangan air ada di mana-mana. Tubuhnya kotor oleh lumpur, sampah. Tapi Bahar tidak peduli. Ia mengeluarkan bertonton kotoran dari setiap jengkal parit kota. Dalam Janji halaman 112. Para kutipan di atas menggambarkan bahwa sosok Bahar merupakan seseorang yang bekerja keras meskipun hanya bekerja sebagai tukang pembersih selokan, tetapi ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh pada musim hujan. Dia membersihkan semua sampah di selokan sampai tubuhnya kotor oleh lumpur dan juga sampah. Dalam kutipan ketiga, sejak Thomas bergabung beberapa tahun lalu, cepat sekali dia merangsak daftar 10 besar. Tiba di puncaknya dan nama itu tidak pernah tergantikan hingga hari ini.
Bahkan Rudy, ketua klub petarung yang telah berkali-kali menantangnya, harus puas di bawahnya. Dalam PDF berdebat di ujung tanduk halaman 10, kutipan di atas menjelaskan tentang kerja keras yang dilakukan Thomas dalam hal yang ia tekuni atau yang ia jalani. Dalam hal ini, dia sebagai tarung dengan keseriusan yang sangat dan juga ketekunan mampu membuat dirinya berada di level tertentu dalam dunia pertarungan. Itu adalah hasil-hasil temuan dan hasil-hasil penafsiran dan juga uraian penelitian tentang unsur-unsur yang kami teliti. Unsur-unsur itu dapat berupa dialog atau juga narasi. Selanjutnya tiba kepada akhir dari presentasi, yaitu simpulan. Berdasarkan hasil analisis mengenai unsur moral yang terdapat pada novel Dudi, Gil, Janji, dan juga Berubah di Ujung Tanduk karya Terelie, dapat disimpulkan bahwa unsur sosial atau unsur moral yang terdapat dalam novel tersebut yaitu nilai kejujuran, nilai kepedulian, nilai kesetiaan, dan juga nilai kerja keras. Unsur ini terkandung di dalam ketiga novel tersebut, sangat penting untuk ditanamkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan kita sehari-hari. Karena selain banyak memberikan nilai kehidupan yang baik, isinya sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Suatu pelajaran yang dapat peneliti atau kami secara khususnya garis bawahi dan kami sukai dari perspektif pengarang yang digambarkan lewat setiap tokohnya setelah membaca keseluruhan 3 novel tersebut adalah meskipun kadangkala hidup dan nasib tidak bisa tampak berantakan, namun percayalah, saat seseorang mau menerima kehidupan, tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Semua itu telah diatur oleh Sang Pencipta dan itulah yang terbaik bagi kehidupan. Mungkin itulah presentasi kami tentang pemaparan dari analisis kami terhadap unsur moral pada novel Bibi Gil, Janji, dan Berubah di Ujung Tanduk karya Terelie. Kami memohon maaf jika terjadi kesalahan di dalam presentasi maupun dari hasil penelitian kami. Lebih kurangnya kami minta masukan dan juga saran yang membangun agar proses pembelajaran kami selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.